warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Ya, bagus. Alhamdulillah semua baik-baik aja. Oke, alangkah baiknya jika kita memulai pelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi di pagi hari ini coba lihat di sekitar kalian, jika ada sampah tolong buang sampah pada tempatnya. Ya bagus, kalau semuanya bersih berarti kemarin kalian ada yang piket. Jadi ibu mau absen dulu. Sekarang siapa yang tidak hadir? Ya, oke. Minggu kemarin kita ada yang tahu bahas tentang apa? Ya, minggu kemarin kita bahas tentang strategi meningkatkan kemampuan berbicara. Sekarang kita akan membahas tentang meningkatkan kemampuan membaca. Ada yang tahu apa itu membaca, anak-anak? Ya, membaca itu juga salah satu kegiatan yang tidak dipisahkan dalam dunia pendidikan ya. Seperti kalian pertama awal masuk SD atau TK itu pasti kan ada diajarkan membaca. Jadi membaca itu alangkah baiknya ditingkatkan terus dari sekolah dasar sampai SMA dan sampai kita kuliah juga, karena adanya membaca, setiap orang pasti bangga memiliki seorang anak yang pandai dalam membaca dan berbicara. Di sini ada yang tidak pandai membaca, coba tunjuk tangan. Atau ibu akan menyuruh kalian membaca satu paragraf. Nantinya ibu akan suruh kalian membaca agar kalian bisa mengerti huruf-huruf dan membaca dan bisa membaca dengan baik. Alangkah baiknya di sini ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu membaca dan tujuan membaca, agar kalian tahu dan mengerti dan kalian bisa memahami apa itu membaca. Membaca itu perihal yang pemilihan bahan ajar ya, karena dalam membaca itu kita bisa mengerti apa itu teknik pengajaran membaca dan juga problem umum yang dihadapi siswa dalam membaca, baik yang berkenaan dengan hubungan bunyi huruf, juga suku kata, kalimat sederhana, maupun ketidakmampuan siswa memahami isi bacaan. Seperti ada yang tidak pandai membaca dan tidak tahu intonasi membaca, irama membaca juga. Di sini ibu akan menjelaskan juga apa itu tujuan membaca. Di sini ibu akan menjelaskan tentang tujuan dalam membaca. Tujuannya yaitu kita yang pertama membaca itu agar kita bisa mendapatkan pengetahuan atau informasi yang cocok, seperti kita mengetahui laporan atau peristiwa, perjalanan, pertandingan, berita dalam koran atau buku-buku pelajaran lainnya. Maksudnya itu kita bisa adanya membaca ini kita bisa mengetahui atau informasi, melihat berita-berita di dalam koran, buku atau majalah, atau juga bisa di TV. Makanya adanya kita bisa belajar membaca ini supaya kita bisa mengetahui informasi-informasi dan pengetahuan yang kita tidak ketahui. Seperti itu. Yang kedua yaitu membaca untuk memupukkan perkembangan keharuan dan keindahan, dimana dalam membaca ini kita bisa membaca dengan nyaring atau teknis yang membaca itu dalam hati, seperti untuk
jenis-jenis tertentu seperti prosa fiksi, bahan bacaan yang cocok untuk tujuan itu seperti puisi, sajak, prosa berirama, dan prosa fiksi biasa. Seperti puisi itu kita membaca tapi ada intonasi iramanya, dan atau juga bisa berbicara dalam membaca dalam hati gitu, seperti itu. Dan yang ketiga itu yaitu membaca untuk mengisi waktu luang, dimana jenis membaca ini itu tujuannya tidaklah terikat pada jenis tertentu. Demikian pula bahan bacanya. Yang penting perlu ditanamkan kepada siswa, kepada kalian, bagaimana mengisi waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat dalam membaca. Membaca itu banyak banget manfaatnya juga. Oke, di sini Ibu akan mengambil contoh membaca dengan berirama. Supaya membacanya, bagaimana membaca dengan berirama atau juga bisa dibilang intonasi irama dengan bagus. Di sini juga Ibu akan menjelaskan cara bagaimana mengembangkan keterampilan membaca. Setiap guru juga pasti harus dapat membantu dan membimbing murid-muridnya supaya bisa lancar membaca dengan baik dan bagus ya, anak-anak. Di sini juga ada beberapa usaha yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan membaca. Yang pertama itu yaitu guru dapat menolong para pelajar memperkaya kosakata mereka dengan jalan, ya, dimana guru mengajarkan kosakata baik demi baik supaya murid-muridnya bisa mengerti dan memahaminya. Dan yang kedua itu memperkenalkan sinonim kata-kata, antonim kata-kata, paraharse kata-kata yang berdasar sama. Misalkan kosakata yang sama, misalkan sama-sama, atau bisa dibilang biri-biri itu kosakata yang sama. Kalau dibilang kosakata kembar ya. Atau juga antonim kata-kata, misalkan lawannya api, air gitu. Makan, minum, itu kosakata atau dibilang antonim kata ya, lawan kata. Dan ada juga yang ketiga memperkenalkan imbuhan, di mana yang mencakup awalan, sisipan, dan akhir. Kita bisa membaca awalan itu dengan nada yang bagaimana gitu ya. Dan yang ketiga, kalau perlu itu kita sebagai guru, ibu sebagai guru juga bisa menjelaskan apa arti sesuatu kata abstrak dengan mempergunakan daerah atau bahasa ibu siswa, seperti bahasa daerah. Misalkan seorang guru juga mengajarkan murid-muridnya dengan bahasa daerah, tapi bisa membantu siswa untuk membaca bahasa daerah tersebut. Bahasa daerah itu seperti bahasa Aceh kalau kita bilang, bahasa Arab juga bisa, bahasa daerah-daerah lah pokoknya. Dan yang kelima itu guru dapat membantu para siswa untuk memahami maksud struktur kata. Dan guru juga menyuruh siswanya atau muridnya untuk melatih agar kalimat-kalimat dan cara-cara membaca dengan baik. Dan yang keenam yaitu kalau perlu ibu juga bisa memberikan penjelasan kawasan atau pengertian kiasan atau ungkapan pepatah, peribahasa, dan lain-lain. Di situ di dalam buku itu ada semua jenis-jenisnya, tujuannya kalian bisa membaca. Apabila kalian kurang mengerti, kalian bisa bertanya kepada ibu. Oke, lanjut. Membaca juga sebagai suatu keterampilan ya anak-anak, dimana membaca itu setiap guru harus menyadari serta memahami benar-benar bahwa membaca adalah suatu keterampilan yang kompleks, yang rumit, yang mencakup atau melibatkan serangkaian keterampilan yang lebih kecil. Di sini tuh ada keterampilan membaca mencakup 3 komponen. Yang pertama itu pengenalan terhadap aksara
aksara serta tanda-tanda baca, di mana tanda-tanda baca itu yang kita tidak mengerti, koma, titik, tanda seru, tanda tanya, itu tuh pengenalan itu harus kita ketahui agar kita membaca itu ada mengerti dan mengetahui tanda-tandanya. Misalkan tanda koma berarti berhenti, tanda titik berarti harus berhenti di situ. Koma itu bisa dibilang lanjut, tapi dia bisa berhenti sejenak gitu. Dan tanda seru juga bisa dibilang tanda seru bertanya. Dan yang kedua, kolerasi aksara beserta tanda-tanda baca dengan unsur-unsur linguistik yang formal seperti kata-kata tanda yang kayak seperti titik yang tadi Ibu bilang. Dan yang ketiga yaitu hubungan lebih lanjut dari A dan B dengan makna, seperti makna-makna yang membaca, ada makna-makna yang bisa kalian mengerti gitu. Keterampilan membaca ini juga merupakan suatu kemampuan untuk menghubungkan tanda-tanda hitam di atas kertas, yaitu gambar-gambar berpola atau bahasa. Adalah tidak mungkin belajar membaca tanpa kemampuan belajar, memperoleh serta memahami bahasa. Jadi di sini Ibu akan menghubung-hubungkan penjelasan terlihat terjadi antara unsur-unsur dari pola-pola tersebut di atas kertas dan unsur-unsur bahasa yang formal. Seperti contohnya itu kata atau frase atau kalimat, bahkan paragraf, bab maupun buku. Dapat pula berupa unsur yang paling dasar yaitu bunyi-bunyi tunggal yang disebut fonem. Di sini Ibu akan menulis di papan tulis kata-kata yang memang merupakan kelompok-kelompok bunyi kompleks yang dapat disebut seperti yang tadi Ibu sebutkan. Jadi anak-anak diwajibkan untuk menulis agar kalian tahu. Di sini Ibu juga pasti tahu ya, anak-anak yang suka membaca itu pasti rajin membaca, itu pasti dia memang suka membaca. Di sini ada yang suka membaca. Jika ada yang suka membaca, Ibu sarankan kalian ke perpustakaan. Siapa yang paling rajin membaca di perpustakaan itu akan mendapatkan hadiah ya anak-anak. Ya, nanti kalian menulis buku apa saja yang sudah kalian baca. Membaca itu juga sebagai dibilang formal. Semua orang juga harus mempelajari apa itu membaca. Karena orang tua juga harus bisa membangunkan suasana perpustakaan, di mana perpustakaan itu disebut buku-buku yang harus kalian baca di rumah maupun di sekolah. Karena pasti orang tua bisa menyuruh anak membaca resep. Karena dengan adanya kalian di rumah itu pintar membaca, kalian bisa membantu orang tua kalian. Kenapa demikian ya, membantu orang kalian, misalkan orang tua ibu kalian sedang memasak tapi tidak, karena matanya kurang nampak atau rabun jauh, rabun dekat, kalian bisa membantu ibu kalian untuk membacakan resep-resep masakan ataupun juga membacakan apa komposisi makanan gitu. Ataupun juga bisa membantu adik kalian yang masih kecil untuk mengajar membaca, supaya nanti ketika masuk ke sekolah dasar atau TK, dia akan lebih mudah untuk memahami dan mengerti cara membaca dan cepat pintarnya juga gitu. Jadi intinya adalah kita belajar membaca ini sangat penting ya anak-anak, agar kita bisa mengetahui apa yang ada informasi-informasi dan bisa menyampaikan kepada orang-orang yang tidak tahu informasi anak-anak. Jadi di sini itu ada fungsi membaca. Fungsi membaca atau fungsi bahasa ini adalah sebagai alat komunikasi. Seorang anak juga harus belajar bahasa karena didesak oleh kebutuhan untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Karena adanya membaca, kalian juga bisa menginformasikan orang-orang sekitar kalian, dan oleh karena itu dari kecil kalian harus diarahkan agar mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, supaya
keperluan itu untuk sangat penting untuk situasi seperti contoh menyapa, mengajukan pertanyaan, menjawab, menyebutkan dan mengungkapkan pendapat dan perasaan dan yang lain-lain. Itu sangat bagus ya anak-anak. Di dalam pengajaran, bahasa disajikan secara bermakna sebagai suatu keutuhan, yaitu dalam konteks penggunaan pada komunikasi, bukan sebagai butir yang terpotong-potong. Di sini jadi membaca itu merupakan salah satu kegiatan yang tidak pernah dipisahkan dalam dunia pendidikan. Dari dulu, dari mama ibu juga, kita tuh udah diajarkan membaca, berbicara, agar kita bisa mengerti dan bisa berbicara dengan baik. Ya anak-anak, berbicara ini juga sangkut pautnya ada juga dalam membaca, dimana agar kita bisa mengetahui dan bisa menginformasikan berita-berita yang misalkan kita berbicara dengan bagus dan membaca dan menyampaikan kepada orang lain berbicara dengan bagus gitu. Ada juga faktor-faktor secara pribadi yang berkaitan dengan kurangnya motivasi atau dukungan dalam diri siswa untuk menanamkan bahwa kegiatan membaca ini merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi diri sendiri. Faktor yang lain itu adalah seperti lingkungan sekitar ya, dengan menjauhi dari kegiatan dan kebiasaan membaca. Untuk dapat menghadapi atau membantu masalah di atas, salah satunya yaitu kita harus menanamkan minat baca di lingkungan keluarga kita agar kita menjadi cenderung meniru tingkah laku yang bagus ya untuk anggota keluarga kita, untuk kelak nanti adik kita, dan juga seorang anak yang lahir nanti yang dibesarkan, kita sebagai orang yang dilahirkan itu menjadi seorang anak yang bangga karena bisa membaca secara langsung dan merasakan bahwa kegiatan membaca itu tuh merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat ya anak-anak, bermanfaat dan menyenangkan. Tetapi dalam hal ini orang tua sangat berperan penting untuk meningkatkan minat baca si anak, karena orang tua dapat menyediakan buku-buku seperti ibu bilang tadi, dibilang perpustakaan kecil, oke? Jadi di sini ibu akan menugaskan kalian untuk membaca salah satu cerita dongeng yang ada di buku paragraf. Setiap satu persatu ibu akan menyuruh kalian membaca satu paragraf ya anak-anak, supaya kalian bisa memahaminya. Oke. Jadi intinya adalah kesimpulan dari penjelasan ibu semua, membaca itu adalah proses aktif dari pikiran yang dilakukan melalui mata terhadap bacaan. Dalam kegiatan membaca, pembaca memproses informasi dari teks yang dibaca untuk memperoleh makna, agar kita bisa mengetahui apa isi dalam dan apa makna dalam buku atau internet, yang berita-berita yang ingin kita sampaikan kepada orang lain, tapi hendaknya kita membaca dulu gitu. Jadi sampai sini ada yang sudah mengerti anak-anak? Kalau ada yang tidak mengerti bisa bertanya, karena di dalam buku itu semua sudah lengkap tentang pembahasan meningkatkan kemampuan membaca kepada anak-anak. Di situ juga ada jenis-jenisnya, tujuannya juga. Kalian bisa membaca agar kalian bisa lancar dalam membaca dan berbicara untuk menyampaikan kepada orang-orang. Oke, baik. Waktu juga sudah habis. Di sini ibu akan kasih kalian tugas untuk minggu depan. Kalian harus membuat cerita dongeng dan akan maju satu persatu untuk membaca di depan, oke? Sampai sini pembelajarannya. Tapi alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya
Semoga apa yang Ibu jelaskan hari ini masuk dalam pikiran kalian juga, bisa mengerti dengan baik juga. Dan semoga kalian minggu depan tugasnya dikumpul semua. Doa dimulai, doa selesai. Oke, baiklah. Minggu depan kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua.